Halo semuanya, Alur 2D di sini dan di video kali ini kita bahas alur cerita anime Mahoka Goko no Retosei. Anime ini berlatar di dunia di mana sihir sudah menjadi bagian dari teknologi. Pasca Perang Dunia, seluruh negara mulai berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu sihir. Mereka juga mendirikan institusi untuk melatih murid berbakat dalam bidang sihir. Anak remaja bernama Shiba Tatsuya baru saja diterima di Akademi Sihir. Meski berhasil masuk, adiknya yang bernama Miyuki tidak terima karena kakaknya ditempatkan di kelas peringkat terendah, padahal dia mendapatkan nilai tertinggi saat ujian tertulis. Sementara Tatsuya tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia menyadari kalau ujian praktik lebih diutamakan dibandingkan ujian tertulis. Oleh karena itu, dia berusaha menenangkan adiknya supaya tidak terlalu memikirkannya. Namun, ternyata ada masalah lain yang terjadi di akademi itu. Menurut pengamatannya, Tatsuya menyadari kalau mereka sangat mendiskriminasi murid yang kemampuan sihirnya rendah. Ketika berada di ruangan auditorium, Tatsuya berkenalan dengan dua murid perempuan, yaitu Chiba Erika dan Shibata Mizuki. Setelah itu, mereka mendengarkan sambutan dari Miyuki yang mendapatkan nilai tertinggi saat ujian masuk. Perlakuan diskriminasi terhadap Tatsuya tidak hanya terjadi di sekolah saja. Di saat Miyuki mendapatkan ucapan selamat dari orang tuanya, Tatsuya tidak menerima satupun pesan dari mereka. Hal ini membuat Miyuki merasa kesal karena dia sangat peduli dengan kakaknya. Pada hari selanjutnya, Miyuki mengantar Tatsuya ke tempat pelatihan ilmu bela diri. Tak lama saat tiba di sana, Tatsuya langsung diserang oleh orang-orang dari tempat tersebut. Sedangkan Miyuki didekati oleh gurunya yang merupakan mantan shinobi dengan penghargaan khusus. Karena perlakuannya membuat Miyuki tidak nyaman, secara diam-diam Tatsuya menyerang gurunya dari belakang. Namun, meskipun yang lainnya sudah dikalahkan, kemampuan Tatsuya masih belum cukup untuk mengalahkan gurunya tersebut. Ketika berada di kelas, teman sekelasnya bertanya tentang sihir keahliannya. Karena dalam praktik dia tergolong sangat payah, Tatsuya mengatakan kalau dia mengincar posisi sebagai teknisi. Ketika jam istirahat, Miyuki ingin makan bareng dengan Tatsuya. Kemudian, murid dari kelas A mencoba untuk memisahkan mereka dengan cara merendahkan Tatsuya. Teman-temannya Tatsuya tak terima dengan perlakuan tersebut, sehingga pertengkaran di antara mereka tidak bisa dihindari. Karena terjadi keributan, pihak OSIS segera datang untuk menghentikannya. Sebelum masalah itu menjadi rumit, Tatsuya pun segera bertindak dengan memberi penjelasan sebaik mungkin. Tatsuya mengatakan kalau semua itu hanya untuk referensi pembelajaran saja. Karena ketua OSIS tidak ingin memperpanjang masalah ini, Watanabe dari komite disiplin juga memaafkan tindakan mereka. Meskipun kebanyakan murid dari kelas A tidak menghargai Tatsuya, tapi ada beberapa dari mereka yang ingin berteman dengannya. Setelah berkenalan dengan Tatsuya, Honoka dan Shizuku mulai mengakrabkan diri dengan menghabiskan waktu bersama-sama. Pada hari selanjutnya, ketua OSIS menyapa Tatsuya dan Miyuki. Alasan dia mendekatinya yaitu karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan dengan mereka. Saat jam istirahat, Miyuki dan Tatsuya memasuki ruangan OSIS. Melihat mereka berdua, anak OSIS berpendapat kalau mereka seperti sepasang kekasih dibandingkan saudara. Tatsuya tidak membantah hal tersebut. Kalau bukan saudara kandung, dia bilang ingin menjadikannya sebagai kekasihnya. Namun, di saat mereka mempercayainya, Tatsuya bilang kalau itu hanya bercanda. Tujuan ketua OSIS memanggilnya ke sana adalah untuk merekrut Miyuki menjadi salah satu anggota OSIS. Miyuki menerima tawaran tersebut, tapi dia juga meminta kepada mereka untuk memasukkan Tatsuya ke dalam OSIS. Sayangnya, permintaan itu mustahil bisa dilakukan. Alasannya yaitu karena peraturan sekolah mengharuskan pengurus OSIS dari rombongan belajar satu saja. Untuk merekrut Tatsuya, diperlukan pemungutan suara oleh seluruh badan siswa untuk menyusun ulang regulasi tersebut. Miyuki merasa sedih mendengarnya. Kemudian, Watanabe memberi kabar baik bahwa hal itu hanya berlaku bagi pengurus OSIS saja. Meskipun ditempatkan di rombel 2, Tatsuya bisa terus bersamanya dengan masuk komite disiplin. Mengingat reputasinya di sekolah tidak terlalu bagus, Tatsuya sadar diri dan merasa tidak pantas menerima posisi tersebut. Wakil ketua yang bernama Hattori juga menentangnya, sehingga terjadi perdebatan antara Hattori dengan adiknya Tatsuya. Meskipun
Meskipun Tatsuya berada di peringkat terendah, Miyuki menegaskan kalau Tatsuya lebih kuat darinya. Dan karena Hattori tidak mempercayai perkataannya, Tatsuya pun melakukan sesuatu untuk membuktikannya. Demi membuktikan penilaian adiknya, Tatsuya mengajak Hattori untuk latihan tanding dengannya. Dengan penuh percaya diri, Hattori menerima tantangan tersebut. Hasilnya, Tatsuya mampu mengalahkannya dalam waktu sekejap. Gerakan yang baru saja dilakukan oleh Tatsuya membuat yang lain bertanya-tanya apakah dia melancarkan sihir percepatan pada dirinya. Kemudian, Tatsuya menjelaskan bahwa yang barusan dia lakukan bukanlah ilmu sihir, melainkan teknik fisik yang memanfaatkan otot tubuhnya. Sedangkan energi yang dia lancarkan dari senjatanya adalah sihir tipe mendasar. Alasan Hattori pingsan yaitu karena terkena gelombang dalam jumlah yang tak terduga. Tidak lama setelah itu, Hattori kembali terbangun. Setelah terbangun, dia menyadari kalau hasil praktik Tatsuya berbanding terbalik dengan kemampuan aslinya. Oleh karena itu, dia mengakui kesalahannya dan segera minta maaf kepada Miyuki. Setelah itu, Watanabe membawa Tatsuya ke ruangan komite disiplin untuk membahas tugas-tugasnya. Awalnya, Tatsuya mengira kalau keberadaannya di sana hanya akan memicu penolakan saja. Selain itu, jika dia mendisiplinkan murid yang memiliki peringkat lebih tinggi, mungkin akan terjadi perlawanan. Namun ternyata, salah satu perkiraannya tidak benar. Setelah mengetahui kalau Tatsuya mampu mengalahkan Hattori, para senior dari komite kedisiplinan mengakui dia sebagai rekannya. Pada malam harinya, Miyuki minta tolong kepada Tatsuya untuk menyetel ulang perangkat sihir miliknya. Setelah melihat latihan tanding hari ini, dia terinspirasi untuk mempelajari sihir yang memfokuskan kecepatan melemahkan lawan dengan luka seminimal mungkin. Selama proses penyetelan, Miyuki harus melepas pakaiannya. Karena Tatsuya bertingkah tenang seakan tidak melihatnya sebagai wanita, Miyuki mencoba untuk menggodanya hingga membuat Tatsuya kerepotan. Pada hari berikutnya, Tatsuya mulai menjalankan tugas pertamanya sebagai komisi kedisiplinan. Ketika demo eskul sedang berlangsung, dia ditugaskan untuk berpatroli dan mengamankan murid yang berbuat onar. Sebelum menjalankan tugas, Tatsuya minta izin untuk menggunakan perangkat sihir yang tidak terpakai di ruangannya. Hal ini membuat anggota baru yang lain menghinanya karena menurutnya tidak mungkin bisa mengaktifkan sihir dengan dua perangkat sekaligus. Namun tampaknya hal itu tidak berlaku bagi Tatsuya. Saat Tatsuya menemukan murid yang melanggar peraturan, dengan cepat dia membatalkan sihir murid tersebut dan mengamankannya dengan memakai dua perangkat sekaligus. Namun, hal ini menyebabkan pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari. Setelah situasinya kembali tenang, Tatsuya melapor pada atasannya. Saat memberi penjelasan bahwa pelaku mengakui kesalahannya, Tatsuya memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang masalah tersebut. Tapi, karena sudah menggunakan sihir mematikan, maka murid itu akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Pada malam harinya, Tatsuya membicarakan hal ini pada teman-temannya. Pada kesempatan tersebut, Miyuki menyombongkan kemampuan kakaknya kepada teman sekelasnya. Selain itu, dia juga bertingkah seakan menjadi pasangan kakak beradik yang sedang dimabuk cinta. Meskipun hanya candaan, tapi tetap saja ada seseorang yang menanggapinya dengan serius. Mengesampingkan hal tersebut, sihir yang sebelumnya digunakan oleh Tatsuya ternyata bukan case jamming biasa, melainkan sihir interferensi khusus yang ditemukan oleh dirinya sendiri. Apabila dipatenkan, mungkin Tatsuya akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, dia memilih untuk merahasiakannya karena masih ada kelemahan dan dapat menimbulkan kekacauan. Kemudian, di hari keempat perekrutan eskul, ada seseorang yang mencoba membuat keributan. Orang itu diam-diam menyerang Tatsuya dengan sihir dan segera kabur meninggalkannya. Sebagai terima kasih atas bantuannya tempo hari, Mibu dari eskul Kendo mengajak Tatsuya pergi ke kafe. Miyuki merasakan firasat kalau Mibu itu punya maksud tersembunyi. Oleh karena itu, dia memperingatinya agar selalu berhati-hati. Setelah itu, Tatsuya langsung menemui Mibu. Ternyata perkataan Miyuki sebelumnya memang benar. Untuk menghentikan diskriminasi terhadap murid berkemampuan sihir rendah, Mibu mengajak Tatsuya untuk bergabung dengan tim Kendo dan membentuk
aliansi untuk menegakkan bahwa sihir bukan segalanya. Meskipun sering menjadi korban, Tatsuya tidak bergabung begitu saja. Dia ingin mengetahui apa langkah mereka selanjutnya jika hal itu tersampaikan pada pihak sekolah. Pertemuan antara Tatsuya dan Mibu menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang mengira Tatsuya sudah mencoba mendekati seniornya sehingga membuat Miyuki cemburu. Ketika berkumpul dengan pengurus OSIS, Tatsuya menjelaskan kalau tindakan komite telah menuai protes dari beberapa murid. Saat ketua OSIS memberitahunya bahwa ada manipulasi dari pihak tertentu, Tatsuya segera mencari tahu identitas pihak yang melakukan tindakan tersebut. Semua itu dilakukan untuk melindungi kehidupan dia dengan adiknya. Ketika sedang melakukan tes kecepatan aktivasi sihir, Mizuki tidak menyangka ternyata Tatsuya benar-benar kesulitan. Saat memakai sihir tempur, Tatsuya memang bisa mengeluarkannya lebih cepat. Tapi karena dia belajar untuk mengembangkan sumber energi, Tatsuya harus menguasai semua pembelajaran seperti murid lainnya. Mendengar hal tersebut membuat Mizuki bersemangat. Dia yang awalnya belajar untuk mempertahankan prestasinya, kini mulai memikirkan cara untuk mewujudkan tujuan di masa depan. Selang beberapa waktu, Tatsuya bertemu lagi dengan Mibu. Kali ini, Mibu mengatakan bahwa aliansi ingin menuntut pihak sekolah untuk menghilangkan diskriminasi yang terjadi pada murid dengan sihir lemah. Meskipun merasakan hal yang sama, Tatsuya punya pemikiran yang berbeda dengannya. Dia sama sekali tidak ingin menuntut sekolah karena pihak sekolah sudah cukup baik dalam memfasilitasi para muridnya. Tidak lama setelah itu, aliansi relawan mulai menjalankan aksinya. Dengan mengurung diri sendiri di dalam ruangan siaran, mereka menyatakan ingin bernegosiasi dengan pihak OSIS untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah. Tatsuya menanyakan kepada setiap pengurus tentang pendapat mereka mengenai masalah ini. Setelah mendengar bahwa tidak ada yang keberatan bernegosiasi, dia segera menghubungi Mibu untuk menentukan jadwal dan tempat bernegosiasi. Namun, berhubung situasinya semakin memanas, pada akhirnya mereka sepakat untuk melakukan diskusi terbuka di hari selanjutnya. Untuk mencegah terjadinya perdebatan panjang, maka ketua OSIS sendiri yang akan langsung menghadapi mereka. Di sore harinya, Tatsuya kebetulan melihat Mizuki mendapat paksaan dari murid lain. Setelah menghentikannya, Tatsuya mencari informasi tentang murid tersebut karena tingkah lakunya mencurigakan. Sehari setelahnya, diskusi untuk mengangkat kesetaraan siswa mulai dilaksanakan. Selama diskusi berlangsung, ketua OSIS tidak menutupi kenyataan. Dia mengakui adanya diskriminasi para siswa berdasarkan kemampuan sihirnya. Oleh karena itu, dia berniat untuk menghancurkan pembatas tersebut. Pada akhir masa jabatannya, dia akan menata ulang regulasi dengan seluruh badan siswa. Hampir semua murid mendukung keputusan tersebut. Namun, situasi berubah menjadi kacau karena ada penyusup yang menyerang akademi. Selama penyerangan berlangsung, ada beberapa siswa yang melakukan perlawanan. Karena sebagian dari mereka mahir menggunakan sihir, maka penyusup seperti itu dapat dengan mudah dikalahkan. Namun, serangan tidak hanya terjadi di sana saja. Haruka Sensei memberitahu muridnya bahwa pasukan utama mereka menuju perpustakaan. Setelah mengetahui hal tersebut, Tatsuya segera datang ke sana. Dengan memakai kemampuan analisanya, dia menyadari ada beberapa orang termasuk Mibu sedang mencuri data penelitian sihir di ruang bacaan khusus. Erika menghadapi orang yang mencoba menghentikannya, sementara Tatsuya dan Miyuki menuju ruang bacaan khusus dan menggagalkan rencana jahat mereka. Di saat Mibu kebingungan, Tatsuya menjelaskan kalau dia sudah dimanfaatkan. Menurutnya, dunia di mana semua orang diperlakukan setara sama halnya sebuah ilusi. Karena tidak menyadari masih ada orang yang menghargainya, Miyuki juga mengatakan bahwa orang yang paling merendahkan Mibu adalah dirinya sendiri. Karena sudah terjerumus dalam kejahatan, Mibu mencoba kabur dari mereka berdua. Namun, dia tak bisa lepas begitu saja karena di depan ada Erika yang siap melawannya. Ketika Erika berhadapan dengan Mibu, Mibu beranggapan kalau Erika memakai sihir percepatan seperti yang dimiliki oleh Watanabe. Erika langsung membantah anggapan tersebut. Sambil memancingnya supaya bertarung dengan serius, Erika menjelaskan kalau Watanabe itu adalah murid didikan keluarga Chiba. Jika dibandingkan dengan Watanabe, kemampuan Erika jauh lebih unggul karena dia adalah putri keluarga Chiba. Setelah situasinya cukup aman, Mibu memberikan informasi
informasi dari ingatannya yang samar-samar. Menurutnya, kapten dari tim Kendola yang merencanakan penyerangan ini. Sedangkan alasan dia memihaknya yaitu karena dia pernah mendapat perlakuan diskriminasi oleh orang yang dia kagumi. Kebetulan orang itu sedang berada di sana, sehingga bisa langsung menjelaskan kalau itu hanya salah paham saja. Meskipun kejadian ini bisa diatasi, Tatsuya tak bisa diam begitu saja. Dia berencana untuk memusnahkan kelompok pemberontak karena sudah mengganggu kehidupan damai dia dengan adiknya. Walau sendirian, Tatsuya bertekad untuk melawannya. Tapi ternyata ada yang bersedia membantunya dengan kepentingan masing-masing. Dalam operasi memberantas pemberontak, Tatsuya dipilih sebagai pemimpin untuk memberi arahan kepada teman-temannya. Kemudian, saat berhasil menerobos ke markasnya, mereka segera berpencar dan mengalahkan musuh di setiap ruangan. Tak butuh waktu lama, Tatsuya menemukan seseorang yang memimpin gerakan pemberontak itu. Meskipun kemampuan sihirnya sangat lemah, Hajime merasa lebih unggul karena dikawal oleh pasukan bersenjata. Oleh karenanya, daripada menyerahkan diri kepada Tatsuya, dia justru mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Dan karena Tatsuya menolaknya, Hajime tidak ragu menggunakan kemampuan sihir matanya untuk mengendalikan pikirannya. Namun, jenis sihir seperti itu tidak berpengaruh terhadap Tatsuya. Selain itu, Tatsuya juga bisa dengan mudah menghancurkan semua senjata api yang digunakan oleh pengawalnya. Situasi seperti ini membuat Hajime ketakutan dan memilih untuk kabur meninggalkannya. Dengan tenang, Tatsuya berencana untuk mengejarnya. Sementara Miyuki akan melumpuhkan semua orang yang berada di sekelilingnya. Berkat kerjasama Tatsuya dengan teman-temannya, semua musuh berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada polisi untuk ditindak lebih lanjut. Sementara bagi murid yang terlibat tidak akan ditahan. Masalah mereka akan diselesaikan oleh pihak sekolah karena termasuk sebagai korban. Kemudian, ketika Tatsuya dan yang lainnya datang menjenguk Mibu, mereka melihat Kirihara yang sangat perhatian terhadap Mibu. Kabarnya, Kirihara selalu datang menjenguknya selama Mibu masih dirawat. Hal ini membuat Erika dan yang lainnya beranggapan kalau Kirihara menyukainya. Dan karena akhir-akhir ini Mibu dekat dengan Tatsuya, maka Erika langsung bertanya bagaimana perasaannya. Mibu bilang dia mungkin memang menyukai Tatsuya, tapi sekeras apapun berusaha, dia merasa tidak akan bisa mengejarnya. Sedangkan Kirihara selalu sejalan dengannya meski mereka berdua sering bertengkar. Pada saat yang sama, ayahnya Mibu berterima kasih kepada Tatsuya. Putrinya bercerita kalau dia selalu membantunya ketika sedang kesulitan. Setelah itu, Tatsuya dan Miyuki kembali ke sekolah untuk menghadiri jam belajar siang. Pada suatu malam, Tatsuya dan Miyuki menjalani latihan di sebuah kuil. Kemudian, mereka menyadari keberadaan seseorang yang diam-diam sedang mengawasinya. Tatsuya sangat mewaspadai orang tersebut. Lalu saat orang itu keluar, ternyata dia adalah salah satu guru yang mengajar di sekolahnya. Selain menjadi guru, Haruka merupakan anggota penyidik dari kepolisian, sekaligus murid ilmu bela diri dari guru yang sama dengan Tatsuya. Pada hari selanjutnya, Tatsuya mengikuti pelajaran olahraga. Untuk yang pertama kalinya, dia berbicara dengan seorang murid yang bernama Mikihiko. Akhir-akhir ini, Mikihiko sering mencuekkan Erika, padahal hubungan mereka adalah teman semasa kecil. Namun, karena saat itu Erika memakai celana olahraga yang tidak biasa, Mikihiko mempertanyakannya sehingga memicu keributan di antara mereka. Sebentar lagi akan diadakan kompetisi olahraga berbasis sihir yang disebut kompetisi 9 sekolah. Karena nama baik sekolah sangat dipertaruhkan, maka ketua OSIS memutuskan untuk mempersiapkan kompetisi itu lebih awal. Dalam kompetisi tersebut, mereka kesulitan menemukan staf bagian teknisi. Berhubung Tatsuya ahli dalam bidang itu, dia mencoba untuk menghindar karena tidak ingin melakukannya. Di saat Tatsuya hendak keluar dari ruangan OSIS, semua anggota baru menyadari kalau Tatsuya cocok untuk posisi tersebut. Meskipun Tatsuya enggan untuk melakukannya, ketua OSIS justru merekomendasikannya menjadi staf teknisi. Kemudian, ketika pengurus OSIS mengumumkan hal ini dalam rapat, banyak orang yang menentangnya karena dia berasal dari kelas 1 dan rombongan belajar terbelakang. Untuk meyakinkan semuanya, Tatsuya diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyetel perangkat sihir.
sihir. Meskipun beresiko, Kirihara bersedia menjadi bahan percobaan. Dia memperbolehkan Tatsuya untuk menyalin sistem perangkatnya pada perangkat sihir yang berbeda. Semua proses yang dilakukan Tatsuya dilakukan secara manual, sehingga banyak orang meremehkannya tanpa mengetahui kehebatannya. Kemudian saat Kirihara mencoba perangkat tersebut, hasilnya sama persis seperti perangkat sihir miliknya. Hal ini membuktikan kalau Tatsuya punya pengetahuan yang dibutuhkan sebagai teknisi dalam kompetisi yang akan datang. Di malam harinya, Tatsuya mencoba alat khusus untuk memakai sihir terbang. Pencapaian itu membuat Miyuki bangga sekali karena kakaknya berhasil membuat hal yang mustahil menjadi kenyataan. Untuk mengembangkan alat terbang, Tatsuya mengunjungi lab milik keluarganya. Berbeda dengan di sekolah, orang-orang di sana sangat menghormatinya karena dia adalah pemimpin proyek di lab tersebut. Setelah memberikan contoh prototipenya, tim langsung membuatnya lebih banyak dan menguji alat itu secara bersamaan. Mereka sangat bersemangat mengerjakannya karena dengan alat ini, sihir modern akan mengalami perubahan besar. Hasil dari uji coba tersebut menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Namun, jika dilihat dari hasil analisa, alat itu masih memiliki banyak kekurangan. Rangkaian aktivasi yang berjalan terus-menerus bisa menimbulkan rasa lelah berlebihan jika digunakan terlalu lama. Walau begitu, mereka optimis bisa menemukan sebuah cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian, saat Tatsuya dan Miyuki akan meninggalkan lab, mereka berdua bertemu dengan seseorang yang mencari gara-gara. Orang itu membuat Miyuki sangat kesal karena mengatai kakaknya penyihir gadungan. Walau begitu, Tatsuya dapat mengatasi situasi tersebut dan menghadapinya dengan tenang. Sehari setelahnya, Tatsuya dilantik sebagai staf teknisi. Dalam kompetisi yang akan datang, dia memiliki beberapa tugas. Selain menyetel perangkat para atlet, dia juga ditugaskan sebagai pembantu strategi dan juga prosedur dalam susunan latihan. Dari kejauhan, Mizuki memperhatikan Tatsuya dan timnya yang sedang latihan. Pada saat yang sama, Mizuki tidak sengaja melihat gelombang sihir yang berasal dari mantra Mikihiko. Karena penasaran, Mizuki mencoba mendekatinya. Namun, kedatangannya malah membuat Mikihiko panik sehingga mengarah kepada Mizuki. Untung saja, Tatsuya segera menyadari kalau Mikihiko sedang menggunakan mantra sihir kuno. Dia membatalkan mantra tersebut sehingga Mizuki tidak terluka. Lalu, saat Tatsuya menanyakan pendapat Mizuki, Mikihiko sangat terkejut karena Mizuki bilang dia melihat perbedaan warna dari sihir pemanggilan tersebut. Menurut ajarannya, itu merupakan kemampuan yang sangat langka. Keesokan harinya, para murid melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kemudian di tengah perjalanan, rombongan mereka mengalami insiden yang tidak terduga sebelumnya. Sebelum terjadi benturan dengan mobil di depannya, Miyuki memakai sihir untuk memadamkan api, sementara Jumonji menahannya dengan menggunakan perisai yang dikuatkan. Selain itu, Ichihara juga sempat menggunakan sihir perlambatan sehingga pergerakannya bisa dihentikan. Berkat mereka, semua murid tidak ada yang terluka. Namun, ketika Tatsuya menganalisanya, dia menyadari adanya sihir berskala kecil yang menyebabkan mobil itu terpental. Menurutnya, kemungkinan besar itu dilakukan oleh sang supir agar terlihat seperti kecelakaan. Tak lama setelahnya, rombongan pelajar sampai ke tempat tujuan. Saat tiba di sana, Miyuki bertemu dengan Erika dan Mizuki yang sudah lebih dulu ada di sana. Tampaknya mereka sudah datang sejak 2 hari yang lalu karena memiliki tugas menjadi pelayan hotel atas perintah dari keluarganya. Dikarenakan mereka sudah memiliki tim masing-masing, Miyuki tidak bisa terus bersama dengan kakaknya. Ketika sedang berkumpul dengan timnya, Miyuki menjadi pusat perhatian murid cowok sekolah lain karena penampilannya yang menarik. Setelah semua murid berkumpul di tempat pesta jamuan malam, mereka kedatangan seorang tamu yang sangat penting. Saat tamu itu naik ke atas panggung, dia dengan sengaja menggunakan sihir untuk menyembunyikan keberadaannya. Hasilnya, dari sekian banyak siswa, hanya ada 5 orang termasuk Tatsuya saja yang bisa menyadarinya. Hal ini menjadi pembelajaran bagi para murid supaya bisa lebih waspada lagi. Mereka diingatkan untuk terus berusaha keras dalam melatih kemampuannya supaya
supaya tidak tertipu sihir yang lemah. Sebagai orang yang punya wewenang tertinggi dalam bidang sihir, tamu yang bernama Kodoretsu itu sangat dihormati semua orang. Maka tidak heran jika ada banyak murid yang bersemangat setelah bertemu dengannya. Berhubung di hotel itu terdapat pemandian air panas, Miyuki bersama teman-teman dari timnya memutuskan untuk berendam di sana. Pada kesempatan tersebut, Miyuki diberitahu kalau pewaris keluarga terpandang dari sekolah lain selalu memperhatikannya saat pesta penjamuan berlangsung. Sementara itu di luar hotel, Mikihiko sedang mengejar penjahat bersenjata. Pada saat yang sama, Tatsuya juga ada di sana sehingga penjahat itu bisa dilumpuhkan. Meskipun Mikihiko mampu mengalahkan musuh dalam sekali serang, dia tetap pesimis dan beranggapan jika Tatsuya tak ada di sana, dia akan tertembak. Hal ini mendorong Tatsuya untuk mengingatkannya dengan keras supaya lebih baik dalam bertindak. Kemudian saat Mikihiko pergi memanggil penjaga, seorang mayor yang melatih Tatsuya ketika berada di militer datang menemuinya. Pada hari berikutnya, pembukaan turnamen kemampuan antar SMA akan segera dimulai. Sebagai teknisi, Tatsuya memiliki kesempatan untuk menonton babak kualifikasi papan selancar putri. Watanabe mendapat sorakan dari banyak orang. Selain memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kemampuannya dalam mengendalikan sihir juga tak bisa diremehkan. Berkat kemampuan tersebut, dia bisa menggerakkan papan selancarnya dengan baik dan berhasil menjadi juara. Setelah menonton pertandingan, Tatsuya menemui rekannya di militer untuk membahas insiden yang semalam. Selanjutnya adalah pertandingan kecepatan menembak. Kali ini, ketua OSIS berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan meraih skor sempurna. Meski pertandingan tampak berjalan lancar, tapi ada beberapa peserta yang mengalami masalah. Penyebabnya yaitu setelan perangkat yang digunakan kurang bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu, mereka menitipkan pesan kepada Miyuki untuk minta tolong kepada kakaknya. Saat Miyuki menyampaikannya, Tatsuya tidak keberatan membantunya. Namun, dia juga memberi saran kepadanya agar tidak berkeliaran sendiri saat malam. Karena Miyuki adalah cewek remaja, walau masih ada tugas, Tatsuya memutuskan untuk mengantar kembali ke kamarnya. Pada hari selanjutnya, Tatsuya sudah bersiap untuk menyiapkan keperluan atlet lain. Namun, Izumi malah menahannya dan berniat untuk mengurus semuanya sendirian. Pada akhirnya, Tatsuya menghabiskan waktu luangnya untuk menonton pertandingan Mayumi. Sejak pertama kali pertandingan dimulai, kompetisi putri berjalan sesuai harapan. Namun, keseluruhan poin yang diperoleh masih belum cukup untuk menjadi pemenang. Ketika teman-temannya Tatsuya mengunjungi kamarnya, Tatsuya memberikan alat sihir senjata yang dia kembangkan untuk digunakan oleh Leo. Menurutnya, perangkat itu sangat cocok digunakan olehnya. Pada hari ketiga babak kualifikasi papan seluncur, terjadi suatu insiden yang tidak terduga. Di saat Watanabe saling kejar-kejaran dengan lawannya, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak beres yang menyebabkan kedua peserta bertabrakan. Pada akhirnya, mereka keluar dari arena dan mengalami luka yang cukup parah. Melihat kejadian tersebut, Tatsuya langsung berlari ke arahnya dan memberi arahan pertolongan pertama. Selain itu, Mayumi juga bilang kalau Tatsuya membawanya ke rumah sakit dan menunggu saat operasi berlangsung. Berdasarkan hasil penyelidikan, Tatsuya berpendapat bahwa ada gangguan sihir dalam jalur balapan. Oleh karena itu, dia mencari bukti dari rekaman pengawas untuk mencari tahu pelakunya. Namun, karena kasus kali ini cukup unik, maka kemungkinan yang terpikirkan olehnya pelakunya adalah staf resmi dalam kompetisi. Demi menjaga citra sebagai sekolah terbaik, semua pengurus berdiskusi dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Walau tertimpa musibah, berdasarkan perolehan poin sampai saat ini, sekolah mereka masih jadi yang pertama. Namun, jika sekolah lain bisa melampaui poin mereka dalam kompetisi besok, posisinya pasti akan tergeser. Oleh karena itu, Miyuki dipilih untuk menggantikan Watanabe dalam pertandingan berikutnya. Meskipun harus melawan kelas 2, mereka
mempercayakan Miyuki sebagai atlet dan Tatsuya sebagai teknisinya. Dikarenakan Honoka bertanding saat terakhir, Tatsuya sangat khawatir dan ingin sekali memeriksa perangkat miliknya. Tapi karena hal itu tidak bisa dilakukan, maka dia berjanji akan menonton pertandingannya. Jika sebelumnya memperbaiki hal-hal yang kecil, sekarang Tatsuya mendapat giliran menyetel perangkat Shizuku secara keseluruhan. Hasilnya sangat menakjubkan. Dalam kompetisi kecepatan menembak, Shizuku mampu mengenai seluruh target tanpa harus mengincarnya. Hal ini terjadi berkat rangkaian sihir ciptaan Tatsuya dan kemampuan Shizuku dalam mengendalikannya.